Gue selalu bisa memahami perasaan kalian yang seneng ketika ada handphone mid-range tapi ngasih kualitas yang flagship. Makanya ketika video ini gue buat, gue tuh happy banget karena Realme 10 Pro Plus ini menurut gue adalah ambang batas atas mid-range premium. Selama 2 minggu lebih gue pakai handphone ini, setiap harinya literally ada aja hal baru yang nyenengin. Misalnya ya, dia kan udah pakai Realme UI 4.0 nih dengan basis Android 13. Itu ada aja fitur-fitur baru yang baru gue tahu hampir setiap harinya. Hal simpel yang sering kena overlook orang-orang misalnya fitur auto pixelate yang bakal ngeblur nomor kontak ketika kita screenshot chat di WhatsApp atau app perpesanan lainnya. Always on display juga berubah nih sekarang, dimana kita bisa munculin kontrol musik dan bisa lihat progres pesanan kita di aplikasi delivery atau aplikasi transportasi online. Di Realme UI 4.0 ini, opsi kustomisasi Always on Display ini ada banyak. Kalian juga bisa pilih Always on Display dengan mode hemat daya biar AOD-nya cuma muncul beberapa detik, terus layarnya mati. Atau pakai mode selalu nyala biar AOD selalu kelihatan saat layarnya mati. Fitur AOD emang cuma bisa dibikin di handphone dengan layar OLED atau turunan-turunannya. Ya, benar sekali. Karena IPS bakal boros baterai. IPS itu nggak bisa mati per pixel gitu. Harus ada backlightnya yang nyala terus. Nah, ketebak nih ya arahnya kemana ya. Realme 10 Pro Plus 5G ini juga pakai layar AMOLED 120Hz yang pinggirannya melengkung. Kalau lihat modelannya begini, ini kayaknya handphone mid-range yang punya layar kelas flagship pertama yang dijual resmi di Indonesia. Kita ngomongin angka-angka soal layarnya dulu lah. Layar 120Hz Curved Vision Display ini diklaim punya kecerahan maksimal sampai 800 nits. Punya bezel tipis dengan screen to body ratio 93,65%, punya sertifikasi HDR10+, kontras ratio 5 juta banding 1, DCI-P3 100%, touch sampling rate 360Hz, dan resolusi 2412 x 1080 pixel. Sensor sidik jari yang tertanam di layarnya ini juga cukup memuaskan karena selama 2 minggu pakai gue belum pernah sekalipun ngerasain si sensor sidik jarinya ini gagal baca. Paling satu-satunya hal yang gue keluhkan dari sensor sidik jarinya ini adalah posisinya yang agak terlalu ke bawah. Jadi emang butuh penyesuaian untuk menggunakan sensor sidik jari di handphone ini. Tunggu. Tadi lo bilang handphone ini punya touch sampling rate 360Hz, Bang. Iya, betul. Touch sampling rate yang gede itu bermanfaat banget buat kalian ketika kalian manfaatin daleman handphone ini untuk gaming kompetitif. Tapi sebelum itu, gua perlu ngasih tahu kalian dulu daleman handphone ini tuh ada apa aja. MediaTek Dimensity 920 5G dengan CPU clock 2,5 GHz ditemenin GPU Mali G68MC4 ngasih performa yang gua rasa ada di batas atas kelas mid-range. Apalagi RAM di unit yang gue cobain ini gede, 12 GB dan masih bisa diekspansi dengan Dynamic RAM sampai plus 12 GB lagi. Ini tuh bikin multitasking harian lancar banget. Apalagi gaming yang fokus di satu game aja di satu waktu. Harusnya aman. Sayang emang kita nggak dikasih MediaTek Dimensity 1080 seperti unit di China atau unit di beberapa negara lain gitu ya. Kita dapat MediaTek Dimensity 920. Tapi yang perlu kalian tahu adalah perbedaannya itu ternyata nggak banyak. Hanya clock speed 0,1 GHz untuk salah satu core di CPU-nya aja. Ya udahlah, kita ngomongin yang real-real aja lah ya. Bagaimana dengan kualitas gamingnya di dunia nyata. PUBG Mobile jalan di settingan smooth extreme, lancar ya dengan FPS yang juga tinggi. Manteng di angka 50-60 FPS. Kondisi rame di Pochinki juga masih bisa dibabat 60 FPS. Nah, di sini touch sampling rate tinggi berasa banget manfaatnya. Karena gua nggak nemuin delay touch sama sekali, ini responsif. Buat kalian yang pakai gyroscope juga bisa tenang, karena gyronya instan pakai banget. Langsung respon ketika gua flick HP-nya sedikit doang. Mobile Legends jalan di settingan tinggi. Entah kenapa Ultra nih belum kebuka, padahal gue yakin harusnya bisa kebuka dengan spesifikasi begini. Well, kalau udah kejadiannya kayak begini, emang tinggal urusan Munton aja yang mau ngasih update ke Realme 10 Pro Plus ini. Karena kebiasaan Munton tuh harus ngasih update dulu untuk buka Ultranya. Oke, gue mau tambahin cerita sedikit soal layarnya ya. Layarnya ini ketika gue pakai main Mobile Legends, ini berasa
vivid banget ya, vibrant banget gitu loh. Kayaknya gue belum nemu layar se-vibrant ini di kelas mid-range ketika gue pakai untuk main Mobile Legends. Terutama ketika gue ganti skin atau ngeliatin skin-skin yang baru yang ada di Mobile Legends. Itu rasanya vibrant, pop up banget, hidup banget gitu loh. Main eFootball juga sama, lapangan itu rasanya kayak hidup banget gitu. Ijonya tuh cerah gitu loh, meriah. Apalagi ditambahin sama settingan 60 FPS dan juga grafisnya resolusi tinggi. eFootball itu enak banget buat dimainin di sini, di Realme 10 Pro Plus. Cuma sayangnya, eFootball itu entah kenapa di semua handphone Android itu pinggir sebelah kirinya kepotong, lurus gitu loh. Jadi biar nggak ada punch hole yang gangguin kayaknya. Sayang banget ya. Padahal kalau dia bisa full screen, enak banget pak. Selama gue pakai main game, bodi belakangnya itu juga nggak berasa panas gimana-gimana gitu ya. Cuma anget-anget wajar aja. Ngomong-ngomong tentang bodi belakang, yang gue pegang ini warnanya namanya Dark Matter. Ada satu warna lagi, namanya Hyperspace, yang warnanya itu kinclong, gonjreng gitu. Design-wise, si Dark Matter ini kece dan cocok buat kalian yang pengen HP yang stealthy tapi juga stylish. Nggak mencolok karena bundaran kamera dan bodinya sama-sama hitam. Oh ya, satu lagi yang gue suka dari desain si Realme 10 Pro Plus 5G ini adalah frame-nya. Materialnya plastik, tapi didesain secara elegan. Tipis di sisi, tapi flat di bagian atas dan bawah. Frame begini bikin genggamannya nih enak. Nggak tebel di grip, tapi juga nggak berasa tajam di kelingking. Buat kalian yang cara pegang HP-nya pakai kelingking, kayak gue nih. Di frame bagian atasnya ini juga ada speaker loh. Yes, betul. Smartphone ini udah support dual stereo speaker with high res. Kalau volume 100% dirasa masih kurang kenceng, jangan ragu-ragu untuk tekan terus tombol volume atas karena volumenya ini bisa di-boost sampai 200%. Kamera yang ditanam di bagian depan dari Realme 10 Pro Plus ini punya resolusi 16 megapiksel dengan desain punch hole di tengah. Hasil kamera depan ini cukup oke untuk ngambil foto-foto selfie. Hasilnya cukup tajam dengan dynamic range yang oke untuk hitungan kamera depan dan warna yang dihasilkan tergolong natural. Warnanya nggak oversaturated atau terlalu vibrant gitu. Hanya saja ada beberapa hal yang gue sayangkan dari kamera depan ini. Yang pertama adalah masih terasa adanya beautify tipis di area wajah dan mata. Meskipun beautification ini udah gue matiin. Yang kedua adalah depth yang kurang dalam kalau kita pakai mode auto. Jadi kurang terpisah gitu antara foreground dan juga background. Untuk ngakalin yang kedua ini, ada mode portrait yang ngasih separasi cakep sehingga muka selfie kalian bisa kelihatan lebih pop up ketimbang backgroundnya. Soal video, kamera depannya ini masih ada di resolusi 1080p 30 fps. 10 Pro Plus untuk kamera depannya. I'm pretty excited sama hasil kamera depannya. Kayak begini. Tapi ini kayak beautify-nya nyala deh. Gue matiin dulu ya. Ya, yang barusan tuh retouch-nya nyala. Jadi mukanya agak lebih cantik gitu ya. Kalau sekarang beautify-nya mati. Ini retouch-nya 0%. Jadi harusnya ini sesuai sama muka gue yang asli. Muka yang palsu kayak gimana kalau muka yang palsu? Ya kayak inilah hasilnya ya untuk kamera depan dari Realme 10 Pro Plus. Kamera belakangnya ada 3. Yang utama 108 megapiksel Pro Light Camera dengan sensor Samsung HM6, lensa ultra wide angle 8 megapiksel, dan lensa ultra makro yang bisa ambil gambar dari jarak 4 cm. Bersyukur karena kita dapat lensa ultra wide di samping lensa utamanya. Karena lensa ultra wide ini bakal kepake banget. Kalau lensa makro mah ya kadang-kadang kepake, kadang-kadang enggak. Hasil foto kamera utamanya ini gue bilang layak untuk dipakai mejeng di media sosial tanpa perlu kalian edit lagi. Alasannya simple, karena warnanya udah vibrant banget. Warna-warna natural kayak oranye dan hijau itu munculnya pop up banget waktu dilihat di layar HP-nya. Pas dipindahin ke layar lain, warnanya emang less saturated tapi masih tetap enak dipandang. Detail yang ditangkap di mode auto tuh cakep dan fokusinnya tuh gampang. AI-nya beneran bekerja dengan sangat bagus. Kelihatan ada momen processing sekilas kalau kita langsung lihat hasil fotonya sesaat setelah shoot. Sangat jarang gue nangkep foto yang ngeblur karena nggak stabil. Portrait pun asik, separasi foreground dan backgroundnya cakep.
Lensa ultrawide bisa nangkep di sudut yang cukup luas, 0,6 kali dari lensa utamanya. Berguna kalau lagi mau foto pemandangan luas atau foto ramean. Mode auto masih kurang tajam, geser ke mode 108 megapiksel. Di situ Realme 10 Pro bakal ngumpulin 9 pixel jadi satu dengan mode pixel binding. Untuk video, opsi 1080p di 30 fps bisa. 1080p dengan ultra steady bisa, 1080p 60 fps juga bisa. Resolusi 4K pun jadi ini bisa juga. Hanya saja di resolusi 4K nggak bisa milih frame rate dan stabilisasi. Kamera belakang dari Realme 10 Pro Plus 5G ini pakai 1080p 60 fps ya, dengan ultra stabilnya nyala. Hasilnya di viewfinder gue terlihat sangat stabil ya. Direkam di 1080p tanpa stabilisasi tambahan dan dengan settingan frame rate-nya 60 fps. Tapi tanpa ultra stabil atau ultra steady pun ini udah lumayan stabil sih menurut gue. Rekam 4K pun bisa di Realme 10 Pro Plus 5G ini, cuma ketika kita pindah ke rekaman 4K dia cuma maksimal ada di 30 fps, nggak bisa sampai 60 fps. Ini udah oke sih ya. Untuk stabilisasinya di viewfinder sih lumayan stabil, tapi perlu dicek di PC ya. Atau kalian ya bisa komentar sekarang gimana stabilisasinya di 4K. Ada 3 minuman kolaborasi chat time sama Pokemon, Charizard, ini Mewtwo. Mewtwo apa tadi namanya? Berry Tea, Charizard, Orange Tea. Milk Ball. Ini paling enak, setuju gak? Pikachu paling enak gak? Pikachu enak banget, serius. 40 ribuan satunya. Katanya. Hah? 33. Oh, kalau dapat kartu Pokemon nambah 7.000 jadi 40. Pantesan kita nggak dapat kartu Pokemon. Gak apa-apa sih. Apalagi sih yang bisa bikin sebuah handphone itu berasa kayak flagship selain desain dan juga spesifikasi? Kayaknya ada beberapa hal ya, misalnya aja NFC, terus juga wireless charging, dan juga IP rating. Untuk dua yang terakhir, wireless charging dan IP rating emang belum ada di Realme 10 Pro Plus 5G ini. Kayaknya emang Realme belum fokus ke arah fitur-fitur tadi. Tapi untuk soal NFC, ada di sini. Oh iya, by the way, baterai HP ini tuh 5000 mAh dan dipasangin sama charger SuperVOOC 67 watt yang diklaim bisa penuh hanya dengan ngisi daya selama 47 menit. Anyway, ketika gue bikin video ini, gue nggak tahu berapa harga resmi Realme 10 Pro Plus ini. Tapi pastinya kalian udah tahu duluan, karena video ini harusnya tayang setelah launchingnya selesai. Jadi gimana menurut kalian? Dari tadi gue udah jabarin panjang kali lebar tentang si Realme 10 Pro Plus 5G ini. Worth nggak untuk dibeli? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita diskusi secara sehat. Menurut gue sih, Realme 10 Pro Plus ini layak lah buat dibeli sebagai salah satu opsi pilihan mid-range premium. Malahan, untuk banyak hal kayak misalnya desainnya yang dikasih tuh melebihi mid-range. Kalau ada brand yang bisa ngasih tambahan fitur ya, kayak misalnya IP rating, terus juga dikasih wireless charging, atau fitur-fitur lain yang bau-baunya tuh kayak flagship, tapi tetap ngasih desain yang sama cakepnya dengan harga yang sama, atau mendekati lah, lebih-lebih dikit nggak apa-apa lah. Anda hebat! Ini udah susah banget buat disalip, asli. Oke, that's it. Itu dia bahasan gue tentang Realme 10 Pro Plus ini. Silahkan tonton video-video lain tentang handphone atau peripheral atau keyboard apapun yang kalian lihat ada di sini. Kalau kalian suka sama video ini juga silahkan di-subscribe channelnya untuk nonton video-video yang lebih seru lagi nantinya. Gue Dian dari Main lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.